Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Nah, untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita ya. Nah, di sini di video kali ini kelompok kakak akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sudah sering kalian dengar di pelajaran matematika, yaitu nilai mutlak. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan istilah ini, tapi mungkin juga ada yang masih bingung atau penasaran apa sebenarnya sih nilai mutlak itu dan kenapa penting untuk dipelajari. Nah, nilai mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut absolute value adalah konsep yang sangat fundamental dalam matematika. Kita bisa menemukannya di berbagai topik, mulai dari aljabar hingga kalkulus. Tapi tenang, di sini kita akan membahasnya secara sederhana dan mudah dipahami, sehingga semua bisa mengerti. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Kita akan belajar bersama-sama dengan santai tapi tetap fokus. Siapkan catatan kalian dan mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami konsep nilai mutlak. Yuk kita mulai. Nah, tapi sebelum itu, kakak akan perkenalkan dulu nih anggota-anggota yang akan menjelaskan di video kali ini. Pertama, ada Kak Alvin Hernando. Bisa dipanggil Alvin ya. Yang kedua, ada Kak Immanuel Vikoyut. Kalian bisa panggil Kak Immanuel. Dan yang terakhir adalah Rizky Darmawan yang bisa kalian panggil Rizky. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan kepada kalian yang pertama adalah definisi nilai mutlak. Yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Yang ketiga adalah fungsi nilai mutlak. Yang keempat adalah persamaan. Yang kelima adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Definisi nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak adalah nilai dari suatu bilangan atau besaran tanpa memperdulikan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Dengan kata lain, nilai mutlak dari bilangan X dilambangkan dengan garis tegak X, garis tegak. Ini dua garis tegak yang ada di samping X selalu positif dan nilainya adalah jarak bilangan tersebut dari titik 0 pada garis bilangan real. Nah, secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan atau bisa ditulis dengan nilai mutlak X adalah X untuk X kurang dari 0 dan nilai mutlak X adalah X untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Di sini kita ada contoh, misalnya ada nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Dalam contoh garis bilangan ini, kita bisa melihat bahwa nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena jarak dari nilai mutlak 3 adalah 3 petak dari angka 0. Nah, lalu kenapa nilai mutlak min 3 hasilnya juga sama dengan 3? Jawabannya ada di garis bilangan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai mutlak min 3 ini jaraknya juga sama dengan nilai mutlak 3, yaitu jaraknya 3 petak dari angka 0. Di sini saya ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, nilai mutlak min 5. Berapa nilai mutlak dari min 5? Nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Ini karena nilai mutlak itu menghilangkan tanda negatif
Jadi nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Contoh yang kedua, nilai mutlak 7. Berapa nilai mutlak dari 7? Ya, betul. Nilai mutlak dari 7 adalah 7, karena 7 itu sudah bernilai positif. Jadi, nilai mutlaknya tetap 7. Jadi, nilai mutlak 7 sama dengan 7. Lalu contoh yang ketiga, nilai mutlak 0. Ayo, berapa nih nilai mutlak dari 0? Coba pikir dulu. Tunggu 10 detik. Yang jawab nilai mutlak 0 adalah 0. Itu benar sekali. Nilai mutlak 0 adalah 0. Pokoknya ingat ini teman-teman. Nilai mutlak dari 0 akan selalu bernilai 0. Jadi, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Pertama, di sini ada sifat non-negatif. Di sini kita bisa lihat nilai mutlak A lebih atau sama dengan 0. Ya, jadi nilai mutlak 0. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Pertama, di sini ada sifat non-negatif. Di sini kita bisa lihat nilai mutlak A lebih atau sama dengan 0. Ya, jadi nilai mutlak dari suatu bilangan itu akan selalu bernilai non-negatif, teman-teman. Jadi, tadi di mana nilai mutlak min 7, hasilnya adalah 7. Lalu ada identitas nilai mutlak. Di sini kita bisa lihat nilai mutlak 0 sama dengan 0. Nah, teman-teman masih ingat kan? Nilai mutlak 0 itu selalu bernilai 0 ya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah sifat nilai mutlak dari perkalian. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari perkalian dua bilangan sama dengan perkalian nilai mutlak dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, secara matematis, sifat ini bisa ditulis sebagai nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Sifat ini dengan sangat berguna dalam banyak aplikasi matematika, terutama saat kita menyederhanakan ekspresi yang melibatkan nilai mutlak. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari perjumlahan dua bilangan sama dengan perjumlahan nilai mutlak masing-masing bilangan tersebut secara sistematis kita dapat menuliskan sebagai nilai mutlak A ditambah B sama dengan dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Sifat ini sangat berguna dalam memahami batasan atas dari nilai mutlak saat kita menambahkan bilangan-bilangan tersebut. Sifat nilai mutlak dari pengurangan menyatakan bahwa nilai mutlak dari selisih dua bilangan sama dengan selisih nilai mutlak dari masing-masing bilangan tersebut. Ini bisa diungkap secara sistematis sebagai berikut. Nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Sifat ini sangat berguna
Sifat ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan masalah yang melibatkan nilai mutlak karena memudahkan kita untuk menentukan nilai mutlak dari selisih dua bilangan. Yang keempat adalah sifat nilai mutlak dari pembagian. Sifat ini menyatakan bahwa nilai mutlak dari pembagian dua bilangan sama dengan pembagian nilai mutlak dari masing-masing bilangan tersebut secara matematis. Sifat ini bisa ditulis sebagai nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Tapi dengan syarat B ini tidak boleh sama dengan 0. Sifat ini juga sangat berguna saat kita menyederhanakan ekspresi yang melibatkan nilai mutlak. Ini adalah contoh soal. Contoh sifat 1. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Dan nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Contoh sifat 2. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Contoh sifat 3. Nilai mutlak 2 kali min 3 sama dengan nilai mutlak 2 kali nilai mutlak min 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh sifat 4. Nilai mutlak 4 tambah buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan nilai mutlak tambah nilai mutlak min 2. Dan 4. Contoh sifat 1. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Dan nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Contoh sifat 2. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Contoh sifat 3. Nilai mutlak 2 kali min 3 sama dengan nilai mutlak 2 kali nilai mutlak min 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh sifat 4. Nilai mutlak 4 tambah buka kurung min 2 tutup sama dengan nilai mutlak 4 tambah nilai mutlak min 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Contoh sifat 5. Nilai mutlak 7 kurang 3 sama dengan nilai mutlak 7 dikurang nilai mutlak 3 sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Contoh sifat 6. Nilai mutlak 6 bagi min 2 sama dengan 6, nilai mutlak 6 dibagi nilai mutlak min 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah sebuah fungsi matematika yang menyatakan suatu bilangan dari titik nol pada garis bilangan real. Secara simbolis, fungsi nilai mutlak dari suatu bilangan X yang biasanya dilambangkan dengan X mutlak atau mutlak X. Ini berarti jika X adalah bilangan positif atau 0, nilai mutlaknya adalah X. Tetapi jika X adalah bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah kebalikan dari X, yaitu minus X, sehingga selalu memberikan hasil non-negatif. Ada beberapa interpretasi dan aplikasi penting dari fungsi nilai mutlak. Yang pertama adalah jarak. Fungsi nilai mutlak sering digunakan untuk mengukur jarak. Misalnya jarak di antara kedua titik A dan B pada garis bilangan real adalah mutlak A dikurang B. Ini karena jarak tidak bisa negatif. Jadi nilai mutlak digunakan untuk memastikan hasilnya selalu positif. Yang kedua adalah batas atas dan bawah. Dalam pemrograman matematika dan komputer, fungsi nilai mutlak sering digunakan untuk mendefinisikan batas atas dan batas bawah.
Misalnya jika kita memiliki fungsi fx nilai sama dengan nilai mutlak x, maka kita tahu bahwa fx lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua nilai x. Ini bermanfaat dalam menganalisis dan memodelkan berbagai situasi dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, yang ketiga adalah optimasi dan pemrograman linear. Dalam bidang seperti optimasi dan pemrograman linear, fungsi nilai mutlak sering digunakan dalam memodelkan masalah dan memecahkannya. Misalnya, dalam pemrograman linear, kendala seperti nilai mutlak X kurang dari 5 dapat diwakili dengan cara yang matematis elegan. Yang keempat adalah pencocokan pola. Dalam ilmu komputer, dalam pengolahan sinyal, fungsi nilai mutlak sering digunakan dalam pencocokan pola dan pengurangan dirau atau noise reduction. Ini karena nilai mutlak membantu dalam mengekstrak informasi penting dari data dengan menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang melibatkan nilai mutlak dari suatu ekspresi. Nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Notasi nilai mutlak dari A adalah mutlak A atau nilai mutlak A. Sifat persamaan nilai mutlak. Jika X merupakan bentuk aljabar dan K adalah bilangan real positif, maka nilai mutlak X atau mutlak X sama dengan K akan mengimplikasikan bahwa X sama dengan min K atau X sama dengan K. Nah, di sini saya, Rizky Darmawan, bisa dipanggil Rizky, akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih pertidaksamaan nilai mutlak ini? Nah, dalam matematika, nilai mutlak ditulis dengan tanda garis vertikal di sebelah kanan dan kiri suatu bilangan. Seperti X atau dua garis ini, terus tengahnya itu ada angkanya. Misalnya di sini ada X, berarti itu adalah nilai mutlak dari X. Nah, definisi pertidaksamaan nilai mutlak juga dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari titik 0 pada garis bilangan, sehingga nilai mutlak selalu bernilai positif. Nah, sesuai dengan namanya, pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel adalah formula yang digunakan untuk mengetahui nilai pertidaksamaan pada nilai mutlak yang memiliki satu variabel. Ada 4 bentuk format pertidaksamaan yang bisa digunakan dalam pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X kurang dari A, nilai mutlak X lebih dari A, nilai mutlak X kurang atau sama dengan A, atau nilai mutlak X lebih atau sama dengan A, di mana X ini merupakan variabel yang tidak diketahui dan A adalah bilangan positif. Nah, agar lebih jelas, kita akan menggunakan salah satu format sebagai pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu bentuk nilai mutlak X kurang dari A. Untuk mengetahui nilai X dalam pertidaksamaan tersebut, kita perlu mencari semua nilai X yang membuat jarak X ke titik 0 lebih kecil dari A, sehingga solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut dapat dituliskan sebagai X kurang dari X lebih dari min A dan X kurang dari A. Sehingga diketahui kalau X kurang dari min A atau X lebih dari A. Cara yang sama juga bisa kita gunakan untuk bentuk format pertidaksamaan nilai mutlak lainnya, termasuk format nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A dan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jika mengikuti pengertian pertidaksamaan nilai mutlak di atas,
kita akan menemukan kalau ada beberapa sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini untuk setiap A, B, dan X bilangan real. Maka berlaku 4 sifat pertidaksamaan berikut ini. Pertama, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan A. Sifat ini menyatakan bahwa kalau kamu memiliki sebuah bilangan positif A dan variabel X yang memenuhi nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X selalu berada di antara min A dan A. Sehingga solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut dapat dituliskan sebagai X lebih dari atau sama dengan min A atau X kurang dari atau sama dengan A. Contohnya, kalau A sama dengan 3 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3, maka X bisa bernilai dari min 3 sampai 3. Artinya, rentang bilangan yang berjarak maksimal 3 satuan dari titik 0 pada garis bilangan masih berada dalam rentang nilai ini. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ada di gambar sini. Garis bilangan dan rentang bilangannya. Nah, sifat yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak hanya bisa dipecahkan jika A bernilai positif. Sedangkan jika A kurang dari 0, artinya A memiliki nilai kurang dari 0 atau negatif. Sehingga tidak ada solusi real untuk X dalam pertidaksamaan tersebut. Dalam kata lain, bisa dibilang kalau interval solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah kosong. Jadi, kalau kita menemukan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak seperti nilai mutlak X kurang atau sama dengan A dengan nilai A-nya itu kurang dari 0, maka kita bisa langsung menyimpulkan kalau pertidaksamaan nilai mutlak tersebut tidak memiliki solusi yang real. Sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama atau sama dengan A dan A-nya lebih dari 0, maka X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan min A. Sifat pertidaksamaan ketiga ini menyatakan bahwa jika kamu memiliki sebuah bilangan positif A dan sebuah variabel X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut adalah X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan min A. Sifat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang lebih kompleks. Jadi, kalau kita menemukan soal pertidaksamaan nilai mutlak seperti nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, kita bisa langsung menyelesaikan soal tersebut dengan solusi X lebih dari atau sama dengan A atau X-nya kurang dari atau sama dengan min A, sesuai dengan sifat yang ini. Nah, sekarang kita masuk kepada penerapan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertama itu sebagai kriteria seleksi. Pertidaksamaan nilai mutlak juga dapat digunakan sebagai kriteria seleksi. Contohnya, saat kamu ingin memilih nilai atau objek yang memenuhi kondisi tertentu, sebagai gambaran, kamu bisa menggunakan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak ini. Misalnya, dalam suatu contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, kamu ingin memilih angka-angka yang jaraknya kurang dari 5 dari nilai 10, maka kamu dapat mendefinisikan kondisi ini dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, sehingga pertidaksamaannya akan tertulis sebagai nilai mutlak X dikurang 10 kurang dari 5. Yang kedua adalah menghitung jarak antara dua titik. Nah, misalnya, dalam sebuah contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, kita ingin mengetahui jarak antara titik A dan titik B. Pada garis bilangan, kita bisa menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak B dikurang A dengan menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak.
kita bisa mendapatkan jarak absolut antara kedua titik dengan mengabaikan arah yang diambil. Yang ketiga adalah menentukan batasan suatu variabel. Selanjutnya, contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak juga bisa ditemukan saat kita ingin menentukan batasan atas atau bawah dari suatu variabel. Misalnya kita ingin membatasi suhu ruangan agar tidak lebih dari 25 derajat Celcius, maka kita bisa menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak dengan formula nilai mutlak suhu min 25 kurang dari A. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, setelah kita setelah kita mempelajari definisi, sifat, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan, di sini kakak ada contoh soal sederhana. Kalian juga coba di rumah ya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, misalkan fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 3. Tentukan semua nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Pertama, fx sama dengan 5. Dan pertidaksamaan berikut, fx kurang dari 4. Nah, pertama kita akan menyelesaikan persamaan fx sama dengan 5 terlebih dahulu ya. Nah, persamaan yang diberikan adalah nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita perlu mempertimbangkan dua kasus. Kasus yang pertama adalah 2x dikurang 3 sama dengan 5. Kasus yang kedua adalah 2x dikurang 3 sama dengan min 5. Nah, kasus pertama, 2x dikurang 3 sama dengan 5. Pertama, kita akan menambahkan 3 pada kedua sisi. Jadi, nilai mutlak 2x dikurang 3 plus 3 sama dengan 5 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 2x sama dengan 8. Nah, 2x dikurang 8 ini kita akan bagi dengan 2. Jadinya adalah 2x dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 4. Nah, di sini kalian bisa lihat dalam garis bilangan ini x sama dengan 4 ditunjukkan dari titik 0 dan 4, di mana x sama dengan 4 ini berarti 4 itu berada 4 satuan jaraknya dari 0. Nah, lalu kita akan menyelesaikan kasus yang kedua. Kasus 2, nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan min 5. Seperti tadi, kita akan menambahkan 3 dulu pada kedua sisinya. Jadi, nilai mutlak 2x dikurang 3 plus 3 sama dengan min 5 plus 3. Hasilnya adalah 2x sama dengan min 2. Nah, hasil 2x min sama dengan min 2 ini kita akan bagi 2. Jadi, 2x-nya kita bagi 2, dan min 2-nya juga kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah x sama dengan min 1. Nah, di sini seperti tadi, ini ada contoh dalam garis bilangannya x sama dengan min 1. Nah, setelah kita menyelesaikan persamaan, kita sekarang akan menyelesaikan pertidaksamaannya. Di sini kita akan menyelesaikan pertidaksamaan fx kurang dari 4. Persamaan yang diberikan adalah nilai mutlak 2x dikurang 3 kurang dari 4. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita juga perlu mempertimbangkan dua kasus. Kasus yang pertama adalah 2x min 3 kurang dari 4. Kasus yang kedua, 2x min 3 lebih dari min 4. Nah, mari kita selesaikan kasus yang pertama. Kasus pertama, nilai mutlak 2x min 3 kurang dari 4. Nah, kita akan menambahkan 3 pada kedua sisinya. Jadi, nilai mutlak 2x min 3 itu kita tambahkan 3, lalu 4 juga kita tambahkan 3. Hasilnya adalah
2x kurang dari 7. Nah, 2x kurang dari 7 ini kita akan bagi dengan 2. Jadi 2x-nya kita bagi 2, 7-nya kita bagi 2 juga. Hasilnya adalah x kurang dari 3,5. Nah, di sini adalah x kurang dari 3,5. Di sini bisa kita lihat, ini adalah rentangnya yang dimulai dari 3,5 yang rentangnya itu dari 3,5 ke ujung kiri, ya. Nah, sekarang mari kita selesaikan kasus yang kedua. Kasus yang kedua, nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih dari min 4. Nah, seperti tadi, kita akan menambahkan 3 dulu pada kedua sisinya. Jadi, nilai mutlak 2x dikurang 3 itu kita tambahkan 3. Terus, min 4-nya juga kita tambahkan 3. Nah, hasilnya adalah 2x lebih dari min 1. Nah, 2x lebih dari min 1 ini kita bagi dengan 2 juga. Jadi, 2x dibagi 2, lalu min 1 dibagi 2. Hasilnya, x lebih dari min 0,5. Nah, seperti tadi, ini adalah contoh dalam garis bilangannya. Kita bisa lihat garisnya itu merentang dari titik min 0,5 ke kanan, ke ujung kanan ya dia ya. Nah, pertidaksamaan ini hasilnya adalah x lebih dari atau sama dengan min 0,5 dan x kurang dari 3,5. Nah, untuk min 0,5 ini dia merentang dari ujung kiri ke kanan atau bisa kita lihat dari kotak warna biru. Lalu untuk x kurang dari 3,5 itu dari kanan ke kiri dia. Jadi dari titik 3,5 ke ujung kiri ya. Jadi kanan dan kiri. Nah, jadi solusi akhir untuk fx sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 3 yang memenuhi persamaan fx sama dengan 5 dan memenuhi pertidaksamaan fx kurang dari 4 adalah persamaannya x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Kita bisa lihat tandanya ini ditandai dengan titik hijau yang ada di garis bilangan. X sama dengan min 4 itu titiknya di 4 dan x sama dengan min 1 itu titiknya di min 1. Lalu untuk pertidaksamaannya itu untuk x lebih dari min 0,5 kita bisa lihat dari kotak biru yang merentang dari ujung kiri ke kanan yang dimulai dari titik 0,5 dan untuk x kurang dari 3,5 bisa kita lihat dari titik 3,5 yang merentang ke ujung kiri dengan warna kotak warna merah. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang nilai mutlak. Kita sudah membahas definisi, sifat, seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kita juga membahas fungsi, persamaan, pertidaksamaan, dan contoh soalnya. Nah, semoga video ini telah bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai mutlak kepada kalian ya. Ingatlah bahwa nilai mutlak mengukur jarak absolut dari 0 tanpa memperdulikan arah bilangan tersebut. Nah, apakah kalian merasa lebih percaya diri untuk menangani soal-soal yang melibatkan nilai mutlak sekarang? Jika masih ada pertanyaan atau kalian ingin berbagi pengalaman belajar, kalian jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video matematika berikutnya. Nah, kami senang bisa berbagi pengetahuan dengan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.